Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, ibu, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan pada tahun 2025. Ini merupakan nikmat pemberian dari Allah yang sangat besar nilainya. Mudah-mudahan pada Ramadan tahun 2026 dan seterusnya kita masih diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, yang mana nilai dan jumlahnya itu sangat banyak. Apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah itu, maka tidak akan bisa, karena saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Alhamdulillah, beruntungnya kita hidup di dunia ini tidak diperintahkan untuk menghitung nikmat-nikmatnya Allah, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Adapun caranya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, diantaranya yaitu dengan menggunakan 3 cara atau 3 tahapan. Yang pertama yaitu bersyukur dengan hati, asyukru biqalbi, yang artinya maksudnya adalah kita meyakini, kita memahami bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita, segala sesuatu kenikmatan yang ada pada diri kita, ini datangnya dari Allah, ini atas pemberian dari Allah. Kalau kita bisa meyakini, kita bisa memahami bahwa semua nikmat yang Allah berikan, semua kenikmatan yang kita dapatkan ini datangnya dari Allah, maka hati kita tidak akan merasa susah, hati kita tidak akan merasa sedih. Maka kita harus yakin, faham bahwa kenikmatan yang kita dapatkan ini tidak lain dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah. Adapun yang kedua, yaitu kita bersyukur pada Allah dengan cara lisan, asyukru bil lisan, dengan ucapan. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita ucapkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, termasuk diantaranya ketika kita mendapatkan nikmat berupa kebaikan, berupa kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan, maka kita ucapkan syukur pada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Begitu juga ketika kita mendapatkan kejelekan atau sesuatu yang menyedihkan, kita juga diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Maksudnya semua keadaan apapun yang terjadi pada diri kita, ini merupakan nikmat pemberian dari Allah, maka harus kita syukuri. Kenapa? Ketika kita bersedih, ketika kita mendapatkan kesusahan, kita diperintahkan untuk tetap bersyukur kepada Allah, supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa meyakini bahwa apa yang terjadi pada diri kita ini ya tidak lepas dari kehendaknya Allah. Jadi kita mendapatkan kesedihan, kita mendapatkan sesuatu hal yang jelek, ini kita tetap bersyukur pada Allah, bahwa kita yakin di setiap kejelekan atau mungkin di setiap sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak baik yang Allah berikan pada kita, Allah akan memberikan kebaikan untuk diri kita. Jadi bersyukur itu bukan ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, tapi kita bersyukur karena kita yakin setiap sesuatu yang tidak baik, Allah akan memberikan kebaikan pada diri kita. Maka tugas kita ya diperintahkan untuk bersyukur kepada semua atas nikmat pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Diterangkan di dalam surat Ibrahim ayat 7, surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Akan tetapi jika kita tidak mau bersyukur, kita kufur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menyiksa kepada diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, cara kita bersyukur pada Allah adalah dengan perbuatan, asyukru bil amal,
Syukur itu dengan amal, dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita mensyukuri, dengan cara semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ini kita gunakan untuk berbuat baik kepada Allah. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kita gunakan untuk di dalam urusan agamanya Allah. Termasuk diantaranya kita diberikan umur yang panjang, kita gunakan umur kita untuk ibadah kepada Allah. Kita gunakan untuk sholat kepada Allah, kita tingkatkan sholat kita kepada Allah, kita tingkatkan tadarus kita kepada Allah, kita tingkatkan amalan-amalan baik kita untuk kepentingan ibadah kepada Allah. Atau diberikan kekayaan, kita gunakan harta kekayaan kita untuk urusan fisabilillah. Kita gunakan apa yang ada pada diri kita semuanya untuk urusan ibadah kepada Allah. Nabi saja yang sudah dijamin menjadi ahli surga, menjadi ampuni dosa-dosanya, Nabi masih menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah dengan cara perbuatan, dengan cara beliau meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Ketika beliau ditanya, wahai Nabi, bukankah engkau sudah dijamin oleh Allah bahwa engkau menjadi ahli surga, bahwa engkau akan diampuni dosa-dosanya? Lalu jawabnya Nabi adalah, afala akunu abdan syakura. Jadi menunjukkan bahwa kesyukuran itu ya kita buktikan ya dengan hati, dengan ucapan, dan dengan perbuatan kita. Maka para pemirsa, Bapak Ibu, seandainya kita bisa mencapai pada tahap ini, kita bisa mensyukuri semua pemberian nikmat dari Allah, baik dengan hati, ucapan, ataupun perbuatan, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Maka yang perlu difahami adalah jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hidupmu akan menjadi bahagia. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.